Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah dan Pelatih yang hebat sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali tadi Pak Kandi sudah ingin segera menjawab salam saya. Ini berarti udah nggak tahan. Udah nggak tahan, berarti sudah nggak tahan belajar juga ya Pak Kandi. Betul. Iya, sehat Pak Kandi. Alhamdulillah. Bu Ratna, Bu Wi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, senang sekali pada kesempatan ini kita jumpa lagi Bapak Ibu. Ini adalah materi yang sesaat lagi sebenarnya akan mematangkan pemahaman kita bersama-sama mengenai literasi digital. Nah, Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah melakukan sesi asinkronus ya, dan saya sudah melihat tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan itu luar biasa sekali, sudah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya literasi digital Bapak Ibu sudah baik semua. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mematangkan kembali elaborasi materi yang khusus mengenai literasi digital. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk apa? Untuk lebih mendalami lagi sebenarnya sekolah penggerak itu membutuhkan hal-hal yang penting sekali untuk menunjang bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Dan salah satunya tentunya kita harus dibantu dengan berbagai platform digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir sesi diharapkan nanti peserta mampu merefleksikan kesiapan pribadi menggunakan perkembangan teknologi dalam dunia digital, kemudian mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak, dan menyusun rencana untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah dari sesi asinkronus kemarin ada kendala-kendala khusus Bapak Ibu? Alhamdulillah tidak ada. Lancar, Bu. Karena penjelasan dari Bu Rahma sudah sangat clear. Alhamdulillah, terima kasih. Ini benar-benar sudah siap ya. Berarti kita bisa langsung ke memahami lebih dalam kapan platform teknologi yang berupa profil dan rapor pendidikan itu bisa diakses. Ini ya Bapak Ibu, di dalam timeline-nya Bapak Ibu bisa lihat ternyata kita nanti akan berada pada posisi tertentu dan sudah ada jamnya juga. Di sini terpapar juga ya Bapak Ibu bahwa ternyata nanti di bulan Juli tahun 2021 itu ternyata sudah bisa kita akses platform yang namanya profil dan rapor pendidikan. Nah, profil dan rapor pendidikan ini menilai rapor pendidikan atau hasil proses yang dilaksanakan oleh satu satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Nah, tentunya ini akan penting sekali untuk bisa menunjang suatu satuan pendidikan atau sekolah penggerak dalam hal ini untuk bisa lebih lagi melaksanakan pendidikan yang memerdekakan, dan tentunya kalaupun ada kendala-kendala nanti bisa kita cari solusinya bersama-sama. Bapak Ibu, untuk platform teknologi sekolah penggerak ini ada platform guru Bapak Ibu. Platform guru itu ini kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi nanti ini bisa diinstal di handphone Bapak Ibu. Ini benar-benar dibuat dengan sesimpel mungkin, di mana platform teknologi guru ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendukung guru dalam proses belajar mengajar sehari-hari sekaligus mengembangkan kompetensi dan karirnya. Di sini juga ada fitur-fitur loh Bapak Ibu sekalian. Bisa Bapak Ibu saksikan ya, di platform yang bisa dibawa kapanpun, dimanapun, karena sudah terpasang di Android Bapak Ibu Guru. Tentunya Bapak Ibu Guru dapat dengan mudahnya mengakses ini semua. Nah, di situ ada berbagai fitur, Bapak Ibu bisa lihat, ada asesmen siswa, ada perangkat ajar, dan bahkan ada pendukung untuk kompetensi guru.
asesmen siswa ini nanti tersedia banyak sekali soal-soal yang dapat mendukung siswa untuk lebih mendalami lagi konten materi, dan ini tersedia soal-soal untuk seluruh fase Bapak Ibu. Lalu untuk perangkat ajar juga tentunya akan membantu guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Dan kompetensi guru ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu guru bisa mengunggah video. Video apa? Video Bapak Ibu mengajar. Kemudian bisa juga di sini nanti Bapak Ibu mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah atau dari pengawas gitu. Lalu ada juga pelatihan virtual Bapak Ibu. Di sini juga tersedia berbagai video pembelajaran atau video-video para guru sedang mengajar suatu konten tertentu sehingga Bapak Ibu bisa terinspirasi ketika menonton video itu. Jadi tidak usah khawatir dalam proses melaksanakan pendidikan yang merdekakan ini, sesungguhnya Bapak Ibu difasilitasi dengan platform-platform ini. Dan ini semua platform ini hanya digunakan untuk sekolah penggerak saja ya Bapak Ibu, karena memang aksesnya khusus untuk sekolah penggerak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya jabarkan bahwa ternyata platform guru mengajar itu memiliki banyak sekali manfaat. Sebagaimana Ibu saksikan dalam tampilan presentasi saya ini. Ada kesulitan memahaminya Bapak Ibu atau mudah? Mudah ya? Karena ini sudah familiar ya sebenarnya bagaimana Wafir Pelajar Pancasila sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemudian perangkat ajar juga demikian. Nah, semua ini sudah ada nanti di platformnya Bapak Ibu. Artinya platform ini benar-benar memang sebaiknya digunakan oleh setiap warga yang ada di sekolah penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini dia fitur-fiturnya, nanti ada logonya ya Bapak Ibu, dan sengaja memang fitur-fitur yang ada dalam platform ini disiapkan dengan sesederhana mungkin dan dapat diakses juga dengan semudah mungkin oleh Bapak Ibu guru sekalian. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, tadi saya menjelaskan bahwa ada platform asesmen siswa, ada platform perangkat ajar. Ini tampilan konkretnya Bapak Ibu, nanti di dalam asesmen itu juga ada asesmen diagnostik, juga tentunya ada asesmen formatif Bapak Ibu. Nah, karena asesmen diagnostik itu sudah dimulai di bulan Juli 2021, sedangkan asesmen formatif itu mulai bisa digunakan pada bulan Agustus 2021. Sehingga platform ini memang sampai sekarang masih terus dikembangkan ya Bapak Ibu, masih terus dimatangkan. Namun, sudah dapat dipastikan insya Allah pada bulan Juli 2021 sudah bisa digunakan. Nah, ini platform guru karir Bapak Ibu, ini akan sangat berguna sekali untuk menunjang karir Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu guru yang memang memiliki amanah atau tuntutan untuk menjadi guru profesional yang sudah bersertifikasi guru. Tentunya platform ini dengan menyajikan ada fitur video observasi kelas, ada video umpan balik, tadi ya, ini akan semakin memudahkan karir Bapak Ibu guru sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya platform ini, maka Bapak Ibu guru terjamin jenjang karirnya gitu. Baik Bapak Ibu, ini manfaat dari platform guru karir, dan ini adalah penjelasan secara detail mengenai fitur-fitur yang ada di platform guru karir. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk bagaimana mengunggah video di platform guru karir itu mudah sekali. Yang pasti harus Bapak Ibu rekam terlebih dahulu video mengajar Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke fitur yang disiapkan dan langsung terkoneksi ke YouTube, sehingga Bapak Ibu tidak membutuhkan perangkat yang kompleks, tapi cukup dengan satu platform ini saja Bapak Ibu sudah difasilitasi untuk mengunggah video mengajar Bapak Ibu ke YouTube, dan tentunya juga sudah ada fitur umpan balik di mana video tersebut nanti akan mendapatkan respon, mendapatkan saran, masukan, yang tentunya semua itu umpan balik untuk memperbaiki kompetensi profesional Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini tampilan detailnya lagi ketika Bapak Ibu sudah mulai memasuki satu fitur yang ada di guru karir, misalnya fitur untuk mengunggah video.
Ini ada untuk menaruh judul, deskripsi, kemudian mata kategori, mata pelajaran kelas, dan tinggal diklik saja submit video sudah bisa masuk. Baiklah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus benar-benar menyadari bahwa timeline inilah yang memang Bapak Ibu harus ingat-ingat bahwa nanti di bulan Juli 2021 ada platform assessment yang sudah bisa digunakan, ada platform perangkat ajar, ada platform guru karir, kemudian di Agustus tahun 2021 nanti sudah ada assessment formatif ya, sudah bisa digunakan. Lalu di Oktober 2021 ada platform guru belajar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Ratna, Pak Andi, Bu Tewet, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ya, baik Bu Rahma, ya. Menarik sekali, nanti mungkin sekitar Juli 2021 ya, platform ini bisa digunakan oleh sekolah penggerak. Nah, di situ tadi Bu Rahma menjelaskan cover juga ada assessment baik diagnostik, formatif, sumatif. Nah, itu berarti bentuk asesmennya itu sudah ada di situ ya. Seperti misalnya apakah semua guru boleh mengupload atau memang seperti apa, atau memang disediakan oleh pusat seperti apa? Terima kasih sekali Bu Ratna, pertanyaannya bagus. Jadi tentunya platform ini khusus untuk asesmen ya Bapak Ibu. Di situ ada fitur contoh-contoh asesmen formatif maupun asesmen diagnostik yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Bisa diunduh, kemudian nanti Bapak Ibu unduhnya itu melalui handphone, tapi kemudian nanti filenya bisa Bapak Ibu pindahkan ke laptop. Nah, namun kalau untuk bagaimana Bapak Ibu ingin mengunggah asesmen yang baru, juga nanti akan ada fasilitasi khususnya Bapak Ibu, dan di situ ada juga fitur yang akan menyediakan itu, terutama di fitur perangkat ajar. Di situ Bapak Ibu bisa membagikan apa saja produk yang sudah Bapak Ibu ciptakan terkait perangkat ajar. Nah, kalau Bapak Ibu menyadari bahwa sebenarnya platform ini juga sesuai namanya ya, jadi kalau ada platform guru belajar, disitulah Bapak Ibu bisa saling berbagi. Platform guru mengajar juga sambil juga ya, di mana posisi Ibu Bapak itu juga menyiapkan proses pembelajaran di kelas, tapi juga bisa saling berbagi ya, karena mengajar atau menjadi guru atau berguru itu sekarang sudah tidak lagi mengenal batasan usia, tidak lagi mengenal batasan ruang dan lokasi ya Bapak Ibu, tapi kita sudah bisa berbagi melalui platform ini. Begitu Bu Ratna, masih ada kesulitan? Oh ya sudah, baik, alhamdulillah. Bu Wis, Pak Andi, bagaimana? Ada pertanyaan? Saya Bu Ratna mau tanya. Boleh, silakan Bu Wis. Ya, jadi bagaimana mengatasi guru, kendala di guru kalau dia itu mengalami kesulitan dalam mengoperasikan. Kalau yang seperti ini kan platform yang seperti ini udah canggih ya, apalagi kalau mungkin kalau guru-guru yang baru, guru-guru muda itu sudah terbiasa menggunakan handphone atau medsos kemudian yang lain. Tapi kalau untuk guru-guru yang lama itu kayaknya kalau diminta untuk belajar atau mengajar menggunakan yang seperti ini langsung angkat tangan, dan kasih aja yang muda yang itu. Bagaimana cara mengatasinya, Bu Rah? Terima kasih Bu Wit. Cara mengatasinya tentunya kita harus sama-sama saling bahu-membahu ya, karena di sekolah penggerak tentunya juga akan ada pelatih ahli yang akan mendampingi. Tentunya juga ada guru-guru muda di situ yang juga akan saling membantu dengan Bapak Ibu guru yang mungkin tetap muda ketika mau dibantu. Nah, kita harus optimis seperti itu karena memang misi kita dalam paradigma baru di Merdeka Belajar ini, kita berupaya, kita bersama-sama bergerak, Bu Wit. Kita bergerak bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, dan kita bisa benar-benar mencapai bagaimana bangsa Indonesia ini memiliki
pelajar, generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, oleh karena itu tentunya gotong royong itu menjadi salah satu pembiasaan juga, tidak hanya di tataran siswa, tapi juga di tataran guru, begitu Bu Wit. Jadi saya optimis sekali lah kita pasti bisa melaluinya. Dan platform ini, sebagaimana yang sudah saya tegaskan tadi, sebenarnya platform ini mudah diakses sebenarnya. Sangat mudah, yang penting install aplikasi di Android, kemudian nanti untuk menggunakan itu sudah sangat mudah. Kalau ada kesulitan pun nanti tentunya pasti dibantu dengan teman-teman yang ada di sekitarnya, di sesama kolega di sekolah penggerak, ataupun dibantu pelatih ahli, Bapak Ibu. Tapi kalaupun memang sangat kesulitan sekali, tentunya bisa nanti dibantu oleh instruktur ya. Seperti saya siap membantu Bu Wit kalau ada teman-teman Ibu nanti yang mengalami kesulitan gitu. Baik. Terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah, senang sekali. Ini Pak Kandi sudah mentok seperti Ya, tidak. kalau saya mungkin bukan bertanya, komentar aja mungkin ya. Iya. Betul, seperti tadi disampaikan oleh Ibu ya. Kalau saya perhatikan gitu di layar ini gitu ya, kan platformnya ini berbasis Android ya. Betul. Saya kira sekarang Android ini sudah menjadi keseharian kita ya, bukan hanya guru-guru yang milenial, mungkin guru-guru yang sudah senior juga sekarang sudah tidak pernah lepas dari HP yang Android, itu berbasis Android ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini fiturnya sederhana ya, sederhana gitu. Jadi saya yakin guru-guru akan dengan mudah menggunakan aplikasi ini. Dan yang saya ini penasaran ya, karena mungkin ini belum di launching, dan apakah kita bisa mengakses nih Bu sebagai instruktur gitu ya, atau calon instruktur, apakah ini hanya untuk guru mengakses ini atau kita, karena saya penasaran nih di sini kayaknya asik tuh di dalamnya ya, ada perangkat ajar di situ, ada asesmen juga di situ, kemudian untuk karir guru juga kita bisa dengan mudah. Selama ini kan produk-produk guru itu mungkin di expose-nya itu hanya guru-guru tertentu ketika dia ikutan suatu event gitu ya, atau mungkin guru-guru yang aktif di media sosial bisa mengupload produk-produknya gitu. Nah, tapi di sini kalau saya lihat di platform guru untuk karir disediakan untuk mengunggah video gitu ya. Kemudian juga bisa memberikan umpan balik, kemudian juga di situ ada pelatihan virtual. Saya kira ini sangat-sangat menarik dan mendukung untuk guru menjadi lebih mudah gitu ya dalam bekerjanya. Gitu saja, mungkin hanya saya penasaran aja, bisa nggak ya kita mengakses ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Kandi. Tentu ya harapan kita semua, tidak hanya Bapak Ibu guru ataupun warga sekolah yang khusus menerapkan kurikulum ini yang bisa mengakses ya, sehingga insya Allah akan saya sampaikan kepada tim yang menangani, semoga setelah didahulukan Bapak Ibu guru yang benar-benar terjun langsung di lapangan di sekolah penggerak sudah bisa mengakses ini semua. Semoga insya Allah juga tidak lama dari situ Bapak Ibu instruktur juga bisa akses juga ya. Tapi yang pasti kalau instruktur memang berlatar belakang guru tentu pasti bisa ya Bapak Ibu mengakses. Tapi bagaimana instruktur yang latar belakangnya bukan guru, nah itu nanti yang akan menjadi pertimbangan khusus, dan tentunya saya rasa akan ada solusi terbaik ya. Saya optimis lah pasti kita akan diberi akses juga gitu, ketika memang yang pokok-pokok yang penting harus mengakses itu sudah mengakses terlebih dahulu. Begitu Pak Kandi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak loh hari ini. Sepertinya Bapak Ibu tuh semangat sekali, makanya pertanyaannya itu benar-benar lahir dari setiap peserta saya. Berarti saya memfasilitasinya ini menarik ya, jadi membuat Bapak Ibu tuh benar-benar semangat untuk bertanya gitu. Semangat dan betah Bu. Semangat dan betah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Kita akan jumpa lagi insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri Bapak Ibu sesi asinkronus pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah ya. Tadi saya sudah tampilkan, karena sekitar 5 menit lagi
sampai 10 menit Zoom ini akan off karena ini bukan Zoom yang premium. Monggo Bapak Ibu, saya minta perwakilan saja sekitar 2-3 menit untuk memberikan saran terhadap fasilitas yang saya lakukan. Saya mungkin ya ngasih saran. Saya kira tidak ada yang perlu dikoreksi ya. Saya kira Bu Rahma ya, dari segi suara mungkin sangat jelas kami terima, dan kemudian dari kecepatan berbicara juga bisa kita ikuti, bahkan mungkin lebih lebih mudah gitu untuk diikuti karena Ibu bicaranya tertata rapi gitu ya, dan tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat gitu ya. Kemudian tayangan juga bagus gitu ya, sangat-sangat jelas kami bisa melihat ya. Kemudian juga apa yang disampaikan Ibu, saya kira nggak ada yang perlu kalau saya pribadi ya nggak ada yang perlu dikoreksi, udah bagus kok Bu. Begitu kalau dari saya. Terima kasih Pak Andi, semoga mewakili ya dari Bu Ratna dan Bu Wit juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri untuk sesi simulasi fasilitasi saya. Saya tutup Zoom meeting ini. Bapak Ibu mohon izin saya end dulu. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya dengan teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.